Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini kita masih dilimpahkan olehnya berbagai macam nikmat, utamanya nikmat iman dan juga nikmat Islam. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah nikmat sehat dan juga nikmat yang diberikan waktu yang luang, yang semoga segala nikmat-nikmat itu kita bisa gunakan, kita peruntukkan untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka bertaqarrub kepadanya, sehingga ini menjadi bekal akhirat kita. Sebab tidak ada bekal yang paling baik kecuali bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kalian karena bekal takwa adalah yang terbaik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan juga kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kita berikan kepada para keluarganya yang beriman kepadanya dan juga para sahabatnya yang senantiasa setia dan tulus mengikuti jejak beliau. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita sekalian yang hidup di zaman ini untuk senantiasa mengikuti jejak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayat kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam kehidupan seorang muslim atau seorang manusia atau bahkan seluruh makhluk, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan yang berkaitan dengan perjalanan kehidupan kita di dunia ini. Jangan sampai kita lalai dari apa yang Allah tetapkan pada kita semua. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam salah satu sabdanya sebagai bahan perenungan bagi kita semua. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Ada dua nikmat yang mana manusia lalai atasnya. Apa itu? Yaitu as-sihhah wal faragh, yaitu nikmat sehat dan juga nikmat waktu yang luang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika seorang sehat, maka dia mampu melakukan segala aktivitasnya, baik aktivitas yang bernilai ibadah, aktivitas yang hampa atau sia-sia, bahkan aktivitas yang mendatangkan dosa. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat sehat, maka kita sebagai hambanya tidak boleh lalai dari nikmat itu. Kita gunakan nikmat sehat itu untuk meningkatkan kualitas dan juga kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepadanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Nya. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Maka sebagai hamba yang beriman dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta kepada nabinya, mesti hadis ini menjadi bahan perenungan yang kuat dalam diri kita, sehingga dalam hari-hari kita, perjalanan kehidupan kita gunakan betul waktu sehat itu untuk beribadah kepadanya. Jangan sampai ketika kita telah Allah
tetapkan menjadi seseorang yang ditimpa musibah penyakit, baru kita ingin berbakti atau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada sisi yang lain, nikmat sehat juga terkadang manusia lalai atasnya, yang mana ketika mereka sehat, mereka tidak menjaga pola hidup mereka, pola makan mereka, pola tidur mereka, bahkan pola pikir mereka, yang mana ketika mereka lalai dari pola-pola tersebut sebagaimana pola yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, maka pada akhirnya mereka akan menerima akibat dan juga dampak dari lalai atas nikmat kesehatan itu. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Kemudian yang kedua adalah al-faraq, waktu luang, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat ini kepada siapa saja, bahkan kepada binatang pun. Maka kita sebagai hamba yang beriman kepadanya, yang cinta kepada nabinya, maka mari kita gunakan waktu yang luang sebelum datang waktu yang sempit untuk beribadah kepadanya, untuk segera bertaubat manakala selama ini kita masih dalam dosa dan kemaksiatan. Jangan sampai waktu yang luang yang Allah berikan, nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, kita hanya gunakan untuk hal yang sia-sia, bahkan hal-hal yang mendatangkan dosa dan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi katakan bahwasannya menyia-nyiakan waktu lebih berbahaya dari kematian, karena menyia-nyiakan waktu akan memutuskan engkau dari Allah dan dunia akhirat, sedangkan kematian hanya memutuskan engkau dari dunia dan juga penduduknya. Maka ketika kita terputus hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran menyia-nyiakan waktu, maka adalah kita menjadi orang-orang yang merugi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan dalam salah satu suratnya Al-Asr, Bismillahirrahmanirrahim, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Dan demi masa, kata Allah, ku bersumpah. Maka para mufassirin atau ulama-ulama tafsir menyampaikan bahwasanya ketika ada kalimat sumpah di dalam Al-Quran, maka itu menandakan Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting kepada hambanya. Wal asr innal insana lafi khusr, sesungguhnya semua manusia berada dalam kerugian kecuali illalladzina amanu wa amilus solihat, kecuali mereka yang beriman dan juga beramal soleh. Hari ini banyak orang-orang yang mengaku beriman tetapi mereka tidak beramal soleh, atau amal solehnya hanya sedikit saja, atau bahkan amal solehnya tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah lanjutkan, wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, dan saling menasehati untuk menetapi kebenaran dan juga saling menasehati dalam kesabaran. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Dari hadis dan juga ayat tersebut kita bisa jadikan pelajaran, kita jadikan bahan renungan bagi kita sekalian yang masih hidup saat ini, yang masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk bagaimana kita gunakan semua itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika memang kita pelaku dosa dan maksiat, maka segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun. Jika ada hamba-hambanya yang ingin bertaubat dengan taubatan nasuha, maka Allah Subhanahu wa ta'ala insyaallah menerima taubat-taubat kita semua. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, sebelum kami tutup uraian singkat ini atau kultum yang singkat ini, mari kita coba renungkan ada satu ayat yang penting yang kita bisa jadikan rambu-rambu di dalam kehidupan kita,
Di dalam Al-Quran surah Al-Asr, dalam Al-Quran surat Al-Hasr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri kita memperhatikan apa yang telah ia perbuat untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dari sekarang, bukan besok, kita mempersiapkan diri kita sejauh mana amal kita, sejauh mana bekal takwa kita, dan kita sudah perbuat selama ini sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menetapkan hidayah dalam hati kita, memberikan pintu taubat kepada kita sekalian, dan juga memberikan hati yang istiqomah untuk senantiasa sujud dan taat kepada-Nya. Ini saja yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita sekalian, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridai apa yang kita lakukan. Akhirul kalam, astaghfiru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.